Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial untuk modul 2 Praktikum Elektronika 2021. Di sini kita ingin mencari karakteristik BCT ya sesuai judulnya. Nah, ada beberapa percobaan yang kita lakukan. Mungkin langsung masuk ke yang pertama aja. Jadi di sini kita menggunakan multisim ya. Tadi sempat dicoba-coba pakai Proteus, tapi untuk menghasilkan kurva karakteristik seperti ini lebih mudah menggunakan multisim karena ada apa ya, DC sweepnya itu lebih mudah lah daripada di Proteus. Nah, jadi kalau belum punya multisim bisa di-install dulu aja, tutorialnya ada di YouTube Labdas juga, tinggal dicari-cari aja videonya itu. Oke, selanjutnya langsung masuk aja. Jadi pertama kita harus merangkai sebuah rangkaian seperti ini lah ya. Jadi pertama karakteristik input transistor yang IC, ini sebenarnya IB harusnya IB karena inputnya IB ya. IB VBE. Oke. Langsung aja kita masukin. Pertama kita butuh AC ya, masukin AC. Lalu ada ground juga, jangan lupa sekalian aja. Ground di bawah sama DC. Oke. Terus bisa kita cari transistor yang kita pakai. Ini data praktikumnya, mungkin nanti di share. Kita pakai dua jenis transistor, jadi ada satu N2222A sama sebeda 1,9. Nanti saya contohin yang ini aja, yang 2N 1N maksudnya, 1N222 2N ya, bukan 1N ya. Nanti diperbaiki tipenya lah. Oke, terus resistor jangan lupa juga ya, resistor ini aja. Oke, dah tinggal kita susun aja berarti. Ini ke base, ini ke resistor, resistor ke DC, ini ketemuan di ground. Oke, seperti itu ya. Jadi VAC nya ke base, terus DC ke emitter, sama ground itu di kebalik, DC di kolektor sama emitter ke ground gitu. Terus kita cari nilai-nilainya aja, masukin maksudnya. Di sini kan kita disuruh masukin 0,8 V amplituda. Nah, sedangkan di sini kita nyari VRMS. Nah, itu kalian cari dulu cara konversi V amplituda ke VRMS gimana. Mungkin langsung aja kalau jawabannya udah ada sih, tapi nanti kalian cari tetap pakai rumus aja. Kita masukin sekitar 0,5656 ya, dan frekuensinya 1000. Oke, labelnya bisa kita ubah aja VBE. Iya lupa, pakai titik bukan pakai koma. Oke. Terus resistor di sini ada sekitar 82. Bukan di animation ya, di sini 82. Terus ini 10 volt DC, kita ubah berarti 10. Ini bisa kita ubah namanya VCE. Oke. Kira-kira udah untuk rangkaiannya. Nah, jadi kita di data sebelum ke data praktikum kita nyari ini ya, jadi kayak karakteristik kurvanya itu. Jadi kita pertama ke simulate, analisis, terus DC sweep namanya. Nah, ini yang membedakan tadi. Nah, untuk ini kita yang source pertama VBE, tapi kalian pasti awalnya beginilah. Jadi VBE ini nilainya udah nggak usah diubah aja, nggak apa-apa. Terus kalian nyalain ini use source 2. Nah, use source 2 nya pakai VCE, dan start value nya pakainya ini ya, 20 sama 2 volt incrementnya. Nah, terus buat outputnya kalian masukin IB karena kita pengen ngebandinginnya IB ya. Jadi masukin IB add. Jadi ini variabel yang mau dianalisis, ini variabel yang ada di rangkaian semuanya. Jadi kita masukin yang IB-nya aja. Udah. Terus kita simulate dah. Nah, itu muncul nih kayak grafik karakteristiknya gitu. Nanti kalian bisa analisis kayak daerah-daerahnya, kayak daerah aktif, daerah cut off, sama daerah saturasinya gitu. Dari data-data ini.
Terus kalian juga bisa analisis semacam nilai-nilainya. Jadi diklik di sini itu namanya show cursor ya. Show cursor itu fungsinya untuk melihat nilai-nilai data-datanya. Jadi misal kita gerakin ini kursornya kita gerak-gerakin tuh bakal nilai berubah-ubah gitu. Jadi misal di sini ini bisa dilihat kayak nah ya. Ini kan berarti lihatnya yang DXDY aja ya. Jadi DX itu yang sumbu ini, DY sumbu yang atas. Jadi dilihat di sini DX-nya kita geser kan DX-nya ini tiap-tiap pertama masih sama semua ya jalurnya yang buat semua warna. Jadi kan ada warna merah, hijau, biru, ungu dan seterusnya sampai coklat kalau nggak salah. Coklat atau hitam itu? Hitam kayaknya, abu-abu. Terus jadi kalian bisa cari yang misal di 500 ini 500 milivolt tegangannya mana? Ini kan sekitar DX-nya sekitar 500 milian. Kalian bisa analisis tuh DY-nya berapa. DY itu berarti di sini arusnya berapa ya kan perbandingannya IC sama VBE kan. Nah, IC-nya berapa di sini? Nah, bisa lihat tuh 184 tuh. Semuanya masih konstan sih rata-rata sih. Nah, tapi kalau udah masuk ke sini misal di arus di 20 mili di sini ya. Nah, udah mulai beda-beda tuh. Jadi kayak yang merah itu 647 mili. Ini DX-nya maksudnya yang DY-nya 15,4 mili, terus ini 14,6, terus makin ke sana makin mundur gitu. Ini 10,14. Nah, jadi dan dari situ bisa kalian analisis dari nilai-nilainya. Dan jangan lupa juga untuk ini di screenshot, masukin laporan, dan untuk di BCP digambar ya di millimeter block. Nah, mungkin itu kalau buat kurva karakteristiknya ya. Selanjutnya ini kita nyari data-data ini ya, pengukuran ya, IB, IC, VCE, sama VBE. Nah, ini kalian gampang aja gitu. Jadi pakai kalau di multisim multimeter di sini ya. Misal kita pasang buat kita mau ukur IB sama IC dulu lah. Nah, oke. IB kalau kalian ngukur arus ingat ya, jadi kayak diputus gitu. Nah, ini IB di sini, IC di sini. Misal yang multimeter 1 buat IB, jadi kita seriin ya. IC juga sama. IB, IC jangan lupa diubah settingannya ini ampere, atau bisa kita lihat nanti aja sekitaran aja bisa. Nilai bisa kita tampilin. Nah tuh nilai IC sama IB nya sekitar berapa kalian catat. Terus kita stop aja. Kita mau ngukur sekarang itunya ya. Kita mau ngukur tegangannya paralel ya. Berarti kalau ngukur VBE berarti di sini kita masuk ke arus tegangan di base-nya sama arus di emitter, arus kan tegangan di emitter. Terus VC berarti yang masuk ke kolektor sama satu lagi yang masuk di emitter. Nah gitu. Mungkin coba bisa kita run. Nah, ini jangan lupa diubah lagi ke volt. Tapi ini kan bedanya itu AC ya, jadi yang satu VB itu AC, sedangkan VC itu masuk ke DC kan. Ya udah gitu berarti. Nanti dicatat dibanding sama perhitungan juga. Kalau untuk perhitungan itu kalian bisa cari sendiri rumusnya, pasti sudah diajarin juga kan di mata kuliah utamanya gitu. Oke. Dan ini untuk yang 1N22A. Nanti kalian coba sendiri yang BD109, tinggal ulangi aja tadi prosedur-prosedurnya. Hasilnya masih sama kok. Oke, itu untuk percobaan 1. Masuk ke percobaan 2. Jadi pertama rangkaiannya dulu aja. Ada bedanya di sini, ada sumber arus ya, sama di sini jadinya AC gitu. Bisa kita masukin aja. Ada resistor, ada transistornya 2N222A ya. Oke. Kita hubungin di sini.
lalu source-nya ada AC di sini sama DC current ya, bukan AC ya, di sini. Sama satu lagi ground, jangan lupa. Oke, bisa kita rangkai. Oh ya, ini jangan lupa ya minus plusnya, di flip aja ya, vertical. Oke. Nah gitu, terus kita masukin nilai-nilainya 25U, labelnya bisa IBE aja. Ini berarti 12 VPP kalian ubah ke VRMS nya. VRMS nya sekitar 4,426, frekuensinya 1000 juga, 1K aja masukin. Labelnya VCE, R nya sini dideskripsikan tidak. Mungkin R bisa pakai yang sama aja kayak tadi ya, 82 berarti. Kalau ada nanti keterangan tinggal diubah aja. Jangan lupa ini juga. Oke, udah disambungin, terus kita melakukan hal yang sama kayak tadi. Jadi kita karena kita pengen lihat karakteristik outputnya ya, jadi di IC sama VCE nya gitu, dibanding sama VCE. Oke, mungkin bisa kita simulate analisis DC sweep. Oke, kita pakainya di sini IBE sama, terus kita pakai source 2 VCE karena source-nya ada 2 IBE sama VCE ya. Ini juga diubah ke nilai yang sebelumnya tadi, yang 220 sama 2. Output kita nggak pakai IB, kita maunya IC ya. Oke, udah tinggal simulate. Mungkin kita balik aja ini, flip vertikal. Coba kita simulate lagi. Nah, oke, lebih enak dilihatnya ya. Jadi sama bisa kita analisis aja. Jadi kalian bisa cari daerah aktifnya, daerah cutoff-nya, daerah saturasinya di grafik karakteristik ini. Dan tetap kalian juga bisa pakai kursor ini ya. Jadi lihat mungkin nilai-nilainya. Ini kan makin lama naik. Terus mungkin di titik sininya mulai lurusnya itu di arus berapa, dan ini naiknya kira-kira sampai berapa, apa sih namanya, ini sumber arusnya berarti IB ya. Bisa dilihat tuh nilai-nilainya yang di bawah, sama pakai DXD juga gitu berarti dipantaunya. Nah itu buat analisis. Buat pengukuran sama kayak tadi, kita pakai multimeter 2. Jadi kita mau VBE, IB sama IC. Pokoknya kalau VBE berarti di sini sama di sini. Ya udahlah biarin. Terus sama VCE sini sama sini. Bisa nggak tuh? Nah, bisa lah ya. Nah, ini sesuai sumber aja nggak apa-apa, DC AC. Nah, dicatat ya kayak hasilnya juga di pengukuran ini. Oke, itu untuk percobaan 2 tinggal diganti aja ke BD1/9 juga sama ya, prosedurnya nggak beda jauh. Mungkin itu udah cukup sih kalau untuk percobaan 2. Oke, masuk percobaan ketiga ya. Jadi percobaan ketiga early effect.
kita menggunakan rangkaian sebelumnya, itu rangkaian karakteristik input transistor ini ya. Jadi rangkaian percobaan pertama. Nah, sini udah ada, kita pakai copy paste aja, atau kalian pakai yang pertamanya nggak apa-apa. Udah dimasukin nilai-nilainya. Setelah itu kita cuma apa ya, kayak tadi simulate analysis ke DC sweep. Nah, terus di sini kita pakainya bukan 1 volt ya, pakainya 5 volt. Jadi rubah di situ aja. Sisanya sama, 222 nya juga sama. VB, VCE, outputnya kita pakai IB karena input ya. Nah, bisa kita simulate aja. Nah ini kurvanya emang kalau dibandingkan nggak terlalu sama, tapi nggak apa-apa, itu emang bisa tetap kita analisis kok gitu. Nah, jadi di sini kita bisa disuruh pilih 2 titik koordinat yang mau dibaca. Nah, kalian pilih aja 2 sembarang gitu. Pokoknya yang samping-sampingan pilih 2. Mau 1 sama 2, 2 sama 3, 4 sama 5. Paling bisa kalau ke samping ya, kurang tahu, kayaknya 5 maksimal. Kayak cari aja salah satunya gitu. Oke, terus kita kalau buat tahu nilai-nilainya, kita turun cari IC2, IC1, VCE1, VCE2. Kita bisa pakai tadi kursor. Nah, di kursor ini kita bisa geser-geser, misal di titik 4 sama 5 deh. Di VCE-nya 4, ini udah nyaris 4 ya. Lihat di DX, DX itu yang bawah, DY yang samping ya. DX di dekat tempat nggak apa-apa lah, buletin aja. Kita lihatnya yang di warna yang mana geser banget sih. Bentar. Udah nggak apa-apa lah, bebas kalian mau pilih warna yang mana aja, kan deket-deket juga nggak beda jauh. Tapi kalau biar sama aja pakai warna yang paling kiri aja ya. Nah, jadi kalau ini biasanya merah sih paling kiri, udah nggak apa-apa lah. DX misal di VCE 1 nya 4, VCE 2 nya 5. Berarti kita suruh cari yang koordinat I nya yang lurus gitu, sama titiknya yang kita pilih di kurvanya ya. Misal berarti 4, berarti kita nyari I nya berapa gitu. Berarti bisa lihat DX nya 4, DY nya 759 sekian mili. Berarti di sekitar di sini lah ya. Udah deket-deket itu udah. Kalian catat VC1 IC1 nya. Nah, VC2 sekarang misal di 5. Di 5 kita bisa catat 5, DY nya 1,001, catat tuh. Nah, terus hitung pakai persamaan. Jadi ini nggak tahu kenapa hilang ya. Tapi kalau kalian hilang, di sini udah saya tulis ulang di situ di data praktikumnya ya. Tegangan early rumusnya ya VCE2 kali IC1 dikurang VCE2 kali IC2 per IC2 kali IC1. Atau sebentar. Maaf ya, ini ternyata VCE1 ya. Jadi nanti diperbaikin lah. VCE2 kali IC1, VCE1 kali IC2 per IC2 kurang IC1. Nah, itu nanti kalian dapat tegangan early-nya. Jadi kurvanya bisa kalian gambar ulang nanti di BCP, di laporan, di screenshot saja. Sama di BCP diperjelas gitu, kayak gambar misal pakai VCE12 nya 4 sama 5, berarti tarik garis ke IC1 sama IC2 nya itu berapa gitu. Jangan lupa juga tulis ke penjelasannya ya. Jadi di sini IC, ini VBE gitu. Mungkin itu aja, cukup sekian untuk penjelasan praktikum modul 2. Sekian, semangat praktikumnya dan terima kasih.